Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Anissa Johni, NIM 2520137 dari kelas 5D Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu UTS mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampunya, yaitu Bapak Rian Amanda MPDIT. Pada kali ini materi yang pertama yaitu saya akan membahas tentang perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Tentunya kita tidak asing lagi mendengar kata bisnis, di mana bisnis itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menawarkan barang, produk, jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang e-bisnis, yang mana e-bisnis itu merupakan bisnis elektronik, yang mana kegiatan untuk menawarkan produk barang atau jasa itu melalui jaringan internet atau online dengan menggunakan elektronik. E-bisnis atau dalam bahasa Inggrisnya itu e-business. E-bisnis itu terdiri dari 95% itu bisnis, sedangkan 5% itu elektronik. Gunanya yaitu untuk mengoperasionalkan biaya. Di dalam e-bisnis tentunya membutuhkan pemerintahan. Nah, jadi apa gunanya pemerintahan dalam e-bisnis? Gunanya pemerintahan dalam e-bisnis itu adalah untuk agar legal steering, agar legal, dan juga sebagai pelindung perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas e-bisnis itu merupakan penerapan dari teknik informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan usaha. Dasar untuk membuat e-bisnis itu adalah pengelolaan e-commerce dengan tepat, yang mana e-bisnis merupakan proses bisnis yang mencakup pembelian elektronik, manajemen antar supply, pemrosesan order elektronik, pengenangan pelayanan, dan juga bekerja sama dengan mitra lain. Pada dasarnya e-commerce itu, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai perdagangan elektronik, yang merupakan proses pembelian, mentransfer atau bertukar produk, barang atau jasa, informasi melalui jaringan komputer dengan internet. Selanjutnya yaitu tentang model dari e-bisnis, yang mana dapat didefinisikan yaitu sebagai organisasi bisnis, layanan, arus informasi, dan juga sebagai sumber pendapatan dan manfaat bagi pemasok atau pelanggannya. Selanjutnya, adapun perbedaan istilah e-commerce dengan e-bisnis, yang mana e-commerce itu merupakan transaksi jual belinya itu melalui online, sedangkan e-bisnis itu seluruh kegiatannya itu melalui secara online. Jadi bukan hanya transaksi jual belinya saja. Dan perbedaan selanjutnya yaitu e-commerce itu memerlukan web untuk suatu kegiatannya, dan sedangkan e-bisnis itu tidak memerlukan web saja, dia juga
memerlukan yang lainnya untuk dalam segala kegiatan transaksi. Dan selanjutnya adapun jenis-jenis dari e-bisnis seperti business to business, yang mana business to business itu artinya yaitu perusahaan melakukan transaksi antar produk dengan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya secara online. Sedangkan adapun jenis e-bisnis customer to customer, yang mana konsumen itu melakukan transaksi jual beli atau menawarkan produk kepada konsumen lainnya. Seperti contohnya seorang konsumen itu menawarkan atau menjual mobilnya di laman jual beli. Dan jenis selanjutnya yaitu customer to business, yang mana konsumen ini yang sangat yang banyak berperan dalam suatu transaksi jual beli online tersebut. Jenis selanjutnya yaitu business to customer, yang mana suatu perusahaan menawarkan atau menawarkan produknya, barang atau jasa dan informasinya kepada konsumen. Jadi, apakah ada manfaat e-bisnis untuk negeri ini atau dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, tentunya ada manfaat. Contoh dari manfaat e-bisnis bagi negeri kita ini yaitu dimana dengan adanya e-bisnis di negeri ini maka kita dapat memperluas pasar, yang mana kita dapat memasarkan produk, barang, jasa kepada pemasaran yang lebih luas, yaitu kita dapat menembus pasar transaksi dunia, itu penjualan antar negara seperti itu. Dan adapun contoh dari e-bisnis dan e-commerce, di sini dijelaskan lagi bahwa e-bisnis dengan e-commerce itu berbeda. E-commerce itu termasuk bagian dari e-bisnis. Nah, jadi adapun manfaat dari e-bisnis itu yaitu untuk mempermudah kita dalam melakukan transaksi jual beli itu secara praktis, di mana kita tentunya tidak perlu datang langsung ke suatu tempat untuk berbelanja atau melakukan transaksi. Kita hanya cukup secara online saja. Dan di sini adapun contoh dari e-commerce dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita melakukan transaksi jual beli melalui laman www.bibli.com seperti itu. Sedangkan contoh dari e-bisnis dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita itu seperti kita melakukan jual beli yaitu di all shop, dimana seperti Shopee, Lazada, dan lain-lainnya. Jadi seperti itulah. Selanjutnya pembahasan tentang bagaimana kita mengetahui ruang lingkup dari e-bisnis, yaitu ada beberapa cara yang kerap dipakai, yaitu 4W, dimana yang pertama itu dimensi what artinya apa. Jadi apa e-bisnis itu?
Perlu ditegaskan lagi bahwa e-bisnis itu berbeda dengan e-commerce, di mana e-commerce itu yaitu transaksi jual beli itu secara online dan menggunakan elektronik atau digital. Sedangkan dalam e-bisnis itu mencakup lebih luas, transaksinya itu atau kegiatan itu dilakukan secara online keseluruhannya. Dan yang kedua itu dimensi siapa saja orang yang terlibat dalam e-bisnis itu. Tentunya semua orang atau pihak yang ikut dalam transaksi e-bisnis tersebut dia disebut orang dalam sistem e-bisnis. Yang ketiga itu ada dimensi where, yang artinya di mana. Jawabannya tentu sangat mudah sekali, yaitu di mana saja. Selama kita mempunyai fasilitas yang cukup, digital yang cukup, dan juga jaringan internet yang memadai. Dan yang keempat itu dimensi why. Kenapa kita perlu e-bisnis? Karena dengan adanya e-bisnis dapat memberikan keuntungan pada perusahaan yang lebih cepat dan dapat menghemat biaya operasi. Seperti yang telah dijelaskan, dengan adanya perusahaan server website hosting, maka dapat menghemat untuk pembiayaan suatu bisnis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang business plan. Dalam bahasa Indonesianya, business plan yaitu rencana bisnis, yang mana sebelum kita melakukan suatu bisnis atau kegiatan, alangkah baiknya kita itu membuat suatu rencana atau perencanaan agar sesuatu yang kita buat itu atau bisnis kita itu berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Yang mana setiap kita melakukan bisnis agar berjalan dengan baik, seseorang atau perusahaan itu sebaiknya merencanakan perencanaan dengan baik. Adapun istilah kata bijaknya yaitu a work well planned is work half done, yang mana artinya setiap pekerjaan yang telah direncanakan dengan baik itu setengahnya ataupun 50%-nya itu pekerjaan itu sudah dilakukan. Untuk membuat suatu business plan ataupun rencana, kita memerlukan langkah-langkah. Dalam langkah-langkah business plan itu seperti kita melakukan evaluasi pada lingkungan sekitar kita, yaitu target untuk kita melakukan suatu evaluasi, yaitu konsumen, pesaing atau mitra dan lain-lainnya. Selanjutnya itu kita menentukan tujuan dari bisnis yang akan kita jalankan itu agar kita dapat mencapai suatu tujuan itu. Selanjutnya kita itu juga perlu menentukan atau menargetkan pengukuran seperti modal, sumber daya manusia, agar kita dapat mencapai target yang telah kita tentukan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, jadi pengertian dari bisnis plan itu yaitu suatu rencana kegiatan organisasi sekarang dan di masa yang akan datang untuk menyusun kegiatan agar mendapatkan hasil yang diinginkan, dan semua itu dapat dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan yang akan direncanakan.
Perencanaan bisnis itu erat hubungannya dengan wirausaha, yang mana perencanaan bisnis ini dibuat agar hasil penciptaan usaha yang dibuat itu mendekati kenyataan. Diharapkan perencanaan dari bisnis yang baik itu perencanaannya dengan kenyataannya memiliki perbedaan yang cukup kecil. Karena itu perencanaan bisnis ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penciptaan suatu usaha. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan bisnis plan dan kemampuan entrepreneurship calon pengusaha. Sebaiknya atau kita itu diwajibkan atau diharuskan untuk selalu membuat bisnis plan saat kita akan memulai bisnis yang mana itu dapat digunakan sebagai panduan atau arahan dalam saat kita melakukan bisnis. Akan tetapi dalam kehidupan kenyataan banyak kita jumpai walaupun kita telah membuat bisnis plan atau rencana dari bisnis itu atau perencanaannya sebagai acuan, tetapi masih banyak juga seseorang atau bahkan termasuk kita mahasiswa dan lainnya itu yang masih belum mengerti dengan bisnis atau belum pandai dalam berbisnis. Itu semua merupakan adanya kesalahan karena kita banyak melakukan kesalahan, kita memahaminya secara salah, yang mana kalau kita ingin berhasil maka kita akan seharusnya kita berusaha dan melakukan yang terbaik dan kita mengikuti acuan, panduan dengan yang baik pula. Dan sebaiknya yang kita rencanakan itu harusnya hal-hal yang lebih baik, positif dan praktis untuk kita lakukan. Pada era sekarang yaitu zamannya teknologi dan internet, yang mana banyaknya kejahatan yang terjadi di era internet ini, seperti adanya orang yang membeberkan kejelekan layanan purna. Daripada kita melakukan kejahatan atau menjatuhkan atau menjelekkan orang atau perusahaan atau bisnis orang, sebaiknya kita melakukan hal positif seperti kita memahami lebih dalam apa itu bisnis, memahami tentang pelanggan dan lain-lainnya. Nah, jadi apakah bisnis plan itu perlu? Jawabannya ya, tentu. Bisnis plan itu atau perencanaan itu perlu kita buat karena itu merupakan sebagai acuan atau panduan untuk kita melakukan satu kegiatan bisnis bagi calon pebisnis. Jadi bagi calon pebisnis sebaiknya membuat rencana itu secara fleksibel dan praktis yang kita tuangkan dalam suatu dokumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep bisnis plan versus business pitch. Pitch atau elevator pitch pada dasarnya itu merupakan tentang suatu produk atau layanan yang mana dia ini identik dengan dunia bisnis ketika para entrepreneur mencoba menjelaskan produk dan layanannya kepada suatu investor atau juga calon pelanggan. Business pitch itu biasanya hanya dituangkan dalam satu lembar yang mana laporannya itu terdapat visi, misi dan juga strategi yang
akan dicapai. Sedangkan bisnis plan itu merupakan tempat di mana mimpi bertemu angka, yang mana bisa saja menaik dan bisa saja turun. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka bisnis plan secara umum, yang mana pada umumnya komponen utama dalam menyusun sebuah bisnis plan itu untuk prioritas bergantung pada usaha yang hendak akan kita jalankan. Tentunya kita akan membuat ringkasan, yaitu cukup dengan 1 atau 2 halaman saja. Selanjutnya deskripsi perusahaan, yaitu legal dokumen pendirian, sejarah, perencanaan pada awal pendirian. Selanjutnya yaitu produk atau layanan, jelaskan apa yang kita jual, fokus pada manfaat pelanggan. Dan juga kita perlu membuat analisis pasar, yang mana kita harus mengetahui kebutuhan pelanggan atau di mana mereka akan dijangkau oleh mereka. Dan juga kita perlu strategi dan implementasi. Jadilah spesifik, sertakan manajemen untuk bertanggung jawab atas waktu pelaksanaan dan juga anggaran. Selanjutnya tim manajemen, yaitu kita juga perlu strategi personil secara rinci. Dan selanjutnya kita juga perlu rencana keuangan, yang mana sertakan juga laba rugi, uang kas, neraca, analisis, asumsi, dan juga rasio dari bisnis. Selanjutnya saya akan membahas tentang 4 tahap evolusi e-bisnis. Yang pertama yaitu tahap inform, yang mana biasanya terjadi adanya unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mencoba membangun program-program kecil atau software yang berbasis internet. Sebagai contohnya yaitu pengembangan homepage yang menampilkan profil organisasi di internet, atau membangun website yang isinya produk-produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Yang kedua yaitu tahap automate, yang mana adalah mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masing itu telah diimplementasikan konsep kecil bisnisnya. Sebagai contoh yaitu proses pengajuan anggaran dari masing-masing unit ke divisi keuangan yang berbasis database. Yang ketiga yaitu tahap integrate, yang mana mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entiti lain di luar perusahaan, yang mana tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja perusahaannya secara signifikan. Dan yang keempat yaitu tahap reinvent, di mana tahap ini itu di dalamnya evolusi dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perubahan paradigma mendasar dari manajemen perusahaan, terutama berkaitan dengan cara mereka melihat bisnis yang ada. Bisnis ini dinamakan tahap ini dinamakan sebagai reinvent karena perusahaan yang telah memiliki pengalaman sukses dalam menerapkan konsepnya e-bisnisnya pada 3 tahap sebelumnya ditantang untuk mendefinisikan ulang mekanisme dan juga model bisnisnya dengan berpedoman pada peluang usaha baru yang ditawarkan oleh e-bisnis. Selanjutnya yaitu langkah awal dalam menjalankan e-bisnis. Yang pertama itu adalah melakukan brainstorming, yang merupakan
suatu teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi segala hambatan dan juga kritik. Yang kedua itu adalah melakukan survei secara online dan juga offline. Yang ketiga yaitu menentukan nama, logo perusahaan beserta dengan filosofinya. Yang keempat itu adalah melakukan kerjasama dengan UKM atau pengusaha lain. Yang kelima itu mempersiapkan katalog produk, yang mana agar konsumen dapat menggambarkan produk-produk yang ditawarkan. Yang keenam itu mempersiapkan hosting atau domain perusahaan. Yang ketujuh itu SEO, yang mana Search Engine Optimization. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam bisnis di internet. Dengan adanya kesempatan menyebarkan informasi, produk, jasa, layanan publik, maupun berita aktual lainnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan bisnis perorangan atau suatu perusahaan. Untuk itu, dalam melakukannya itu membutuhkan sebuah website di mana yang berfungsi untuk menyebarkan informasi tentang produk atau jasa dari perusahaan itu dengan efektif dan mampu menjangkau pasar ke seluruh dunia. Nah, jadi agar suatu website itu dapat diakses, jadi diperlukan sebuah server yang terhubung dengan internet yaitu 24 jam. Bila perusahaan itu hanya menanganinya sendiri, maka akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Maka untuk solusinya kita memerlukan menyewa tempat pada perusahaan web hosting untuk menjadi lebih mudah, cepat, dan juga praktis. Hosting atau web hosting itu merupakan suatu tempat layanan jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan seseorang atau perusahaan itu untuk menyimpan file-file webnya, sehingga seseorang atau perusahaan itu dapat menampilkan layanan data atau produk di halaman website di situs internet, yang mana pada media penyimpanan data berupa hard disk komputer server dengan kapasitas yang sangat besar sehingga dapat disewakan kepada beberapa pemilik sekaligus. Adapun keahlian bisnis hosting atau web hosting yang diperlukan, yang pertama itu ada web design, yang mana bisnis web biasanya berawal dari pembuatan web design, yaitu jasa pembuatan website mulai dari mendesain website sampai dengan mempublikasikannya sehingga dapat diakses di seluruh dunia. Yang kedua itu ada reseller hosting, yang mana kita dapat memulai bisnis hosting menjadi reseller hosting itu dengan mengambil paket resell di salah satu host yang ada. Yang ketiga itu ada VPS, Virtual Private System, yang mana kita dapat mengelola server dan bisnis hosting secara leluasa karena memiliki tanggung jawab pengelolaan sekitar 75%, sedangkan 25%-nya itu menjadi tanggung jawab pengelola server. Yang keempat itu ada dedicated, yang mana kita dapat mengelola bisnis hosting secara penuh. Dengan menjadi dedicated server, kita bisa menjual paket VPS, reseller hosting, serta ShareIt hosting. Modal untuk menjalankan bisnis ini cukup relatif besar. Dan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang bisnis flipping site, website flipping. Merupakan sebuah teknik di mana kita membeli sebuah domain, membuat situs, lalu kita menjualnya kembali. Type website yang cocok untuk flipping website, yang mana tidak semua bentuk cocok untuk dijual kembali. Kita juga harus hati-hati dalam memilih format website yang Anda flip, yang mana website yang mempunyai niche khusus yang profitable akan lebih mudah untuk dijual dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu bisnis forex trading,
merupakan kependekan dari forex exchange alias pertukar mata uang asing, di mana kita kenal falas atau valuta asing. Forex trading merupakan perdagangan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda dari waktu ke waktu. Mata uang yang biasanya diperdagangkan dalam forex itu mata uang negara-negara maju seperti dolar Amerika, yen Jepang, Swiss franc. Perlu kita ketahui bahwa forex market adalah pasar yang paling liquid dan paling besar di dunia. Forex adalah produk investasi yang sifatnya liquid dari bersifat internasional. Perbedaan nilai mata uang sebuah negara yang berubah dari waktu ke waktu dipengaruhi berbagai macam faktor. Itulah yang menjadi dasar adanya transaksi keuangan yang bernama forex trading. Selanjutnya yaitu tentang bisnis pay to click, di mana merupakan singkatan dari pay per click, yaitu cara kerja bisnis itu sangat mudah, yaitu kita hanya diminta untuk menempatkan iklan-iklan yang disediakan admin di website atau blog kita akan dibayar per klik iklan. Dan program dari PPVC ini kita sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan saat melakukan bisnis pay per click, yaitu jangan berpikir sebagai publisher kita bisa pikir mendapatkan gaji bulanan dalam jumlah yang besar. Hal ini membuat cenderung mengambil jalan pintas dengan melakukan berbagai pelanggaran, seperti kita melakukan kecurangan, dan ternyata kita itu melanggar aturan yang telah ditetapkan. Maka dengan pemikiran yang sederhana kita harus tetap mengikuti peraturan yang ada. Yang kedua itu kita perlu tahu bahwa sukses itu memerlukan waktu, tidak dengan jalan pintas, yaitu dengan mengklik iklan sendiri atau menyuruh teman, kerabat, rekan kerja dan saudara untuk mengklik iklan kita. Itu merupakan perbuatan kecurangan, yang mana Google dapat mendeteksi kecurangan, dan apabila kita telah di-banned, maka uang yang telah kita peroleh itu akan hangus seketika, dan juga website itu tidak dapat didaftarkan ulang. Dan yang selanjutnya itu kerahkan semua kemampuan kita untuk menjadi seorang publisher yang sukses. Maka kita sebaiknya belajar cara menempatkan iklan, mengisi posting, dan juga membuat layout website atau blog kita dengan menambahkan warna dan sehingga lebih menarik. Selanjutnya itu pembahasan sistem PPC, yang mana ada 3 hal terbesar yang sistemnya itu. Yang pertama itu ada Google AdWords, yang seperti yang paling terkenal itu http://www.adwords.google.com, dan selanjutnya itu ada Yahoo, dan yang ketiga itu ada MSN atau Ad Center, yang mana merupakan online layanan milik Microsoft yang sampai dengan pertengahan 2060 merupakan materi iklan dari Yahoo. Selanjutnya yaitu ada Business Pay to Review atau kita singkat BTR, yaitu sebuah program bisnis online yang memberikan komisi kepada membernya untuk setiap review produk yang dibuat atau yang dipublish di blognya. BTR itu merupakan salah satu bisnis online yang advertiser-nya itu atau pemilik iklan itu memberikan job kepada kita dengan menuliskan review atau artikel ke dalam satu postingan. Ketiga, kemudian kita akan dibayar sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Jadi sekianlah materi yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan buat yang menonton dan juga kepada Bapak Rian. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.